beberapa peningkatan yang menarik di Poco F4 ini dibanding sama Poco F3. Di antaranya cepet. So, kalau kalian udah bantu like video ini, thank you. Dan langsung aja kita cus ke kontennya. Ini dia tipikal box Poco yang berwarna dasar hitam ya, dengan tulisan kuning. Dan untuk pertama kalinya unit gua ini yang buatan Indonesia guys. Seneng banget gua. Terus kalau dibanding sama box Poco F4 GT cukup jauh ya ukurannya. Pas dibuka langsung ada kotak kuningnya, isinya SIM ejector, kertas-kertas nggak jelas, dan stiker Terus ini dia kartu ucapan dari halo Bung Andi. Tapi gue sedih juga ya, tadinya setelah Bung Andi target gue itu dapat kartu dari Koko Alvinse. Tapi doi udah cus ke India sana, masa gue masih beli HP Xiaomi India? Habis itu ada konverter Type-C ke 3,5 mili jack, dan terakhir casing transparan yang elastis. Dan ini dia HP-nya, kita kesampingin dulu. Dan di dalamnya ada kabel chargeran Type-C ke Type A dan chargeran 67 watt. Pas dinyalain langsung disambut sama MIUI 13 for Poco berbasis Android 12 ya. Habis itu setup kayak biasa dan registrasi sidik jari. Setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 27,3 GB dari 256 punya gue. Impresi gue tentang HP ini netral aja sih dari sisi desainnya. Dibilang jelek enggak, dibilang sesuatu yang baru juga enggak. Justru mungkin positifnya ini bisa jadi lebih masuk ke banyak orang kali ya. Terus kamera modulnya bertingkat gitu. Tingkat pertama ada flash dan tingkat kedua ada 3 lensanya. Cuma yang cukup disayangkan itu back covernya sangat lengket sama sidik jari. Padahal kalau bersih gitu, cakep juga loh. Terus HP ini punya frame yang agak flat ya, tapi nggak bisa diberdiriin gitu. Lanjut ke bagian depannya yang punya layar 6,67 inch dengan kamera selfie di tengah yang ukurannya termaksud kecil, sama kayak Poco F3. Habis itu bezelnya standar sih, yang udah dapat screen protector bawaan juga. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button yang merangkap sebagai fingerprint. Di sebelah kiri kosong, di atas ada IR blaster, lubang speaker, dan mic. Di bawah cukup rame nih, ada speaker, port Type-C, mic, dan dual SIM slot yang nggak bisa tambah memori. Feel digenggam cukup nyaman ya, frame flatnya itu bukan yang tajam kayak iPhone gitu, jadi aman. Terus dia punya berat 195 gram dengan tebal yang cukup menarik nih, yaitu 7,7 mili, lebih tipis dari Poco F3 yang punya tebal 7,8 mili. Tapi secara real life berasa lebih tipis genggam Poco F3 karena emang ada lengkungan gitu ya, cuman berasa jadi lebih licin dibanding sama Poco F4 yang gripnya lebih pas buat gua. Nah, lanjut kita ke spesifikasinya. Mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,67 inch E4 AMOLED, 120Hz refresh rate dengan 360 touch sampling. Untuk perlindungan layarnya udah Gorilla Glass 5. Performanya dipersenjatai oleh Snapdragon 870 dan gue cuma mau bilang pilihan yang tepat Poco. Habis itu dia punya Liquid Cool teknologi 2.0 dengan baterai 4500 mAh yang support 67 watt turbocharge. Diklaim Poco nih ke 100% itu dalam 38 menit. Untuk kamera ini yang menarik, 64 megapiksel main yang ber-OIS. Wah, gue bener-bener excited banget pengen cobain. Habis itu 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel macro, dan 20 megapiksel selfie kamera. Sisanya HP ini udah HP 5G, dual speaker dengan Dolby Atmos, NFC, dan lainnya. Bang, terus bedanya apa sama Poco F3? Oke, secara spek dari sisi layar sama ya, 6,67 inch, E4 AMOLED, 120Hz, dan lainnya. Tapi untuk performance ada sedikit beda nih, yaitu Poco F4 dia udah pakai Liquid Cool teknologi 2.0 dibanding versi sebelumnya 1.0 plus. Untuk baterai kapasitas sih beda dikit aja, 4520 mAh di Poco F3 dan 4500 di F4. Tapi pengecasannya cukup jauh, yaitu 33 watt di F3 dan 67 watt di F4. Poco F3 ngeklaim ke 100% itu dalam 50 menit, sedangkan F4 ini dalam 38 menit aja. Terakhir dari sisi kamera, 48 megapiksel di Poco F3 dan ini nih, 64 megapiksel ber-OIS di Poco F4. Itu dia beberapa yang menurut gue kalian mesti tahu nih. Kalau ada yang kelewat, boleh bantu lengkapin di komen bawah ya. Thank you. Untuk kamera app bawaannya, dia ada Pro, video, foto, portrait, dan ini dia more-nya.
Ada night, 64M, slow mo, timelapse, dan lain-lain. Sedangkan resolusi videonya mentok di 4K 60 fps untuk kamera belakang. Mantep. Tapi kamera depannya 1080p 30 fps. Yang mana kalau dibandingin sama Poco F3, kamera belakangnya itu mentok di 4K 30 fps. Tapi kamera depannya itu bisa sampai 1080p 60 fps. Nah, gue jadi penasaran nih. Kalau disuruh pilih nih, kalian tim mending kamera belakang 4K 60 fps atau kamera depan 1080p 60 fps? Coba bisikin di komen bawah ya. Impresi awal gue setelah lihat kamera dari HP ini cukup positif ya. Apalagi dynamic range-nya itu cakep guys. Terus warnanya juga cukup keluar, tapi nggak yang terlalu oversaturated gitu. Untuk stabilisasinya nih, coba kita ajak lari. Wadaw, stabil ya. Dan ini baru impresi awal. Tentunya nanti gue bakal ajak jalan-jalan HP ini seharian, sekalian ngetes secara keseluruhan. Jadi kalian punya gambaran nih saat pegang HP ini, bakal tahu kayak gimana nanti. So, pastiin kalian subscribe dulu biar gak ketinggalan. Untuk gaming, gue kasih settingannya dulu aja ya. Tes dengan performance FPS monitornya bakal nyusul di video review. Pertama, PUBG itu dapat di Ultra HD Ultra dan HDR sampai Smooth Extreme. Untuk Mobile Legends bisa dapat settingan maksimal di Ultra Ultra. Gila nggak tuh? Buat Apex Legends, Extreme HD Ultra dan originalnya di normal. Oh ya, sekalian deh gue kasih lihat ada apa aja di game turbonya. Di kiri atas ada informasi CPU, GPU, FPS, terus di kanannya ada gaming mode yang mana ada balance sama performance. Sisanya kalian bisa lihat di sini. Pas lagi ngegame pun kalian juga bisa pakai fitur sidebar. Tinggal pilih aja mau buka app yang mana, nanti jadi window pop-up gitu. So, kalian gak usah keluar dari game kalau mau misalnya sambil WhatsAppan. Atau bahkan bisa sambil ngegame di dalam game. Beuh, sadis ya. HP ini punya 3 warna, ada silver, hitam, dan hijau. Untuk variannya dia ada 2, 6128 sama 8256. Harga? Jujur sampai video ini dibikin masih belum ada informasinya ya. Paling nanti gue bakal update di deskripsi untuk harga resminya, oke? Terakhir, buat teman-teman yang ketinggalan video ulasan Poco F4 GT ini bisa cek di sini ya. Untuk video sehari bersama Poco F4 GT-nya bisa cek di sini juga. Serius, sayang banget kalau kelewatan. Thank you dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.